Pada kesempatan kali ini, admin akan menceritakan sebuah film yang berasal dari Thailand, yang berjudul The Medium. Film ini dimulai dengan penampakan sebuah perkampungan, di mana orang-orang perkampungan ini sangat mempercayai dewa dan menyembah dewa. Akan tetapi, orang-orang yang ditinggal di sini mempunyai definisi dewa yang berbeda-beda. Semua yang berbau supernatural disebut dewa. Mereka meyakini bahwa semua hal, baik itu rumah, gunung, lautan, pohon-pohon besar, bahkan bukit, itu semua pasti ada dewa yang menungguinya. Di tahun 2018 silam, tim dokumenter dari Korea berkeliling Thailand untuk menyelidiki kehidupan para dukun. Setelah wawancara terhadap beberapa dukun, tim memutuskan untuk mengikuti keseharian orang yang bernama Nim, yang dikenal sebagai seorang perantara dewa bayan. Dia meyakini bahwa dewa baik melindungi dan dewa jahat akan mendatangkan bencana serta penderitaan. Menurut Nim, dewa yang sering masuk ke tubuhnya dipanggil dewa bayan yang berjenis dewa baik dan selalu memberkati warga di sana. Dewa ini jugalah yang disembah oleh orang-orang di kampungnya. Nim ini sudah menjadi perantara dewa bayan turun-temurun dari keluarganya. Dimulai dari neneknya yang awalnya sejak lahir sudah dipilih dewa bayan sebagai medium, setelah itu tantenya. Karena tantenya tidak memiliki anak perempuan, diturunkanlah kepada saudaranya yang bernama Noi. Tapi ia menolak dan akhirnya melekat pada Nim. Awalnya Nim juga menolak, tapi dia sakit parah yang susah diobati, dan akhirnya dia pasrah dan menerima songsongan itu. Semua warga mendatangi Nim tiap hari dengan permintaan yang berbeda-beda. Saat mereka meminta bantuan, maka mereka akan membawa anggur dan ayam sebagai sesajen. Intinya, Nim ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit aneh yang disebabkan oleh hal-hal gaib yang tak kasat mata. Keesokan harinya, Nim dan tim berkendara menuju rumah kakaknya yang bernama Noi, karena suami kakaknya meninggal. Di sepanjang perjalanan, dia bercerita kepada tim tentang keluarga suami kakaknya yang meninggal secara tak wajar. Entah kenapa, keluarga ini berakhir tragis semua. Dimulai dari kakeknya yang dipukul sampai mati oleh karyawan pabrik ayahnya yang ditutup karena sengaja dibakar demi asuransi, dan karena ketahuan itulah ayahnya memilih untuk mengakhiri hidup. Sedangkan putra sulungnya tewas kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Setelah bercerita, Nim dan tim melihat seekor anjing hitam yang mati di tengah jalan. Dari sinilah keanehan mulai terjadi. Sampailah mereka di rumah keluarga Willow, suami kakaknya. Di sana terdapat kakaknya yang bernama Noi bersama putrinya Min dan kakak tertuanya bernama Mani dan anak istrinya. Setelah acara selesai, beberapa orang tampak bermain kartu. Min mendatangi Nim dan memberikan secari kertas yang berisi list kebutuhan barang yang harus diambil ke rumahnya. Nim merasakan ada keanehan dengan sentuhan tangan Min padanya. Sesaat setelahnya, tiba-tiba Min mengamuk dan memukul tamu. Katanya si tamu ini sudah memarahinya sebagai perempuan jalang. Sedangkan si tamu merasa dari tadi dia tidak mengatakan apa-apa dan cuma duduk bermain kartu saja. Setelah acara selesai, Nim melihat Min melihat ke arah sosok nenek berpakaian putih. Setelah nenek itu pergi, Min pun tidur. Keesokan harinya, terlihat beberapa warga sedang berkumpul melihat polisi yang membawa sesosok mayat yang ternyata adalah nenek yang dilihat Nim semalam. Di sana, Nim juga melihat tingkah Min yang aneh dengan tatapan kosong, dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Nim mengikuti Min dan melihatnya seperti sedang berbicara dengan orang lain. Akan tetapi, tidak ada seorang pun di sana, melainkan Min sendiri. Melihat hal itu, Nim langsung meriksa kamar Min dan menemukan sesuatu di lemarinya. Pada saat itu juga, Min datang dan langsung mengusir mereka semua.
Nim menyuruh Noi memberitahu dia jika ada sesuatu yang tak wajar terjadi pada Min. Tapi Noi malah mengatakan dia yang akan mengawasi putrinya. Setelah pulang, kameramen bertanya pada Nim apa yang ditemukannya di lemari itu tadi. Nim mengatakan itu disebut dengan wapataba, yang dipercaya orang desa sebagai penolak bala. Kameramen yang lain menemui Min dan menanyakan dia tentang wapataba yang ada di lemarinya tadi. Dan jawaban Min intinya suka-suka gue. Kemudian Min menunjuk ke arah sosok misterius yang ada di sebuah rumah yang jauh dari mereka. Di sisi lain, kameramen juga mewawancarai Noi tentang pengalamannya yang ingin dirasuki Dewa Bayan. Noi berkata dia menolak dan memohon kepada Tuhan agar tidak menjadi dukun, dan takdir itu malah berpindah kepada Nim. Pada suatu malam, kameramen mengikuti Min ke sebuah tempat, dan si kameramen menanyakan kepada teman Min apakah ada yang aneh dengan Min akhir-akhir ini. Gadis itu berkata iya dan memperlihatkan sebuah rekaman video di mana Min bertingkah seperti anak kecil dan bermain bersama anak-anak, tapi bersikap kasar. Setelah itu, kameramen mengikuti Min yang hendak pulang. Ternyata, Min bukan pulang ke rumahnya, melainkan menuju kantor tempat ia bekerja. Dan Min pun tertidur di sana. Besoknya, teman-teman kantor menemukan Min yang tidur di kantor dan membangunkannya. Ketika Min bangun, semua orang melihat ke arahnya. Karena dia tiba-tiba meneteskan darah yang sangat banyak di kakinya, dan dia segera berlari ke toilet untuk membersihkan kakinya dan pulang. Noi yang melihat kondisi putrinya menemui Mani dan membicarakan hal tersebut. Mendengar hal itu, Mani berpendapat bahwa kondisi Min sekarang sama persis dengan Nim dulu dan menyarankannya untuk membiarkan putrinya menjadi dukun jika memang Dewa Baik memilihnya. Besoknya, Min terlihat sangat tidak sehat dan sangat emosional. Bahkan, dia sempat menggampar ibu-ibu yang satu angkot dengannya hanya karena si ibu-ibu itu memandanginya. Karena perilaku itu pun dia dilempar dari angkot. Setelah itu, dia duduk di suatu tempat dan minum-minum sendirian, ngomong sendirian, dan nangis sendirian. Rekaman yang selama ini didapat diperlihatkan kepada Nim. Besoknya, Nim dan tim main ke rumah Noi dengan alasan mencari gelangnya yang hilang. Noi membantu mencari ke atas, dan ini menjadi kesempatan untuk Nim bertanya pada Min apakah dia pernah mendengar suara-suara aneh belakangan ini atau tidak. Belum juga dijawab, Noi sudah turun sambil ngomel karena dia memang tidak pernah setuju kalau putrinya menjadi dukun. Nim pun langsung permisi pulang. Min sendiri juga tidak ingin menjadi seorang dukun, akan tetapi semakin hari ia mengeluh sakit kepala, sakit perut, dan punggungnya terasa sakit dan nyeri di saat berkemih. Dokter pun tidak mengerti penyakit apa yang sedang diderita Min. Min sempat bercerita bahwa setiap malam dia bermimpi tentang seorang pria aneh memegang parang, dua kaki terjuntai, lidah tebal menjilati parang dan tanah yang dipenuhi dengan darah, dan kepala orang yang terpenggal. Sewaktu kerja, Min kembali terlihat tidak sehat dan segera berlari ke toilet. Dia sepertinya merasa sangat kesakitan. Setelah merasa baikan, dia dipanggil oleh atasannya untuk masuk ke ruangannya. Kameramen dilarang masuk dan dia hanya merekam dari celah pintu saja. Di sana, Min terlihat mengamuk dan langsung berjalan keluar lalu pergi. Pada suatu hari, Min pergi ke gereja dan bersiap-siap untuk sebuah acara. Lagi-lagi, Min bertingkah aneh dengan menggosok gusinya dengan jari sampai berdarah. Waktu tampil pun, dia tampak cuek pada penonton dan keluarganya. Selain itu, ia juga bersikap kasar dengan melempari penonton dengan batu. Besoknya, dia berangkat lagi ke kantor
dan atasannya memanggil security untuk mengusirnya, karena sebenarnya dia sudah dipecat. Atasannya mengatakan Min ketahuan melakukan perbuatan mesum di kantor bersama seorang laki-laki yang dilihatnya dari rekaman CCTV. Keadaan semakin menyedihkan, sedangkan ibunya terus berdoa untuk Min. Merasa ada yang tidak beres, malamnya sewaktu pulang dari gereja, dia kaget menemukan Min yang tergeletak tak sadarkan diri di kamar mandi. Kemudian, Min segera dilarikan ke rumah sakit. Nim datang dan Noi meminta untuk melakukan ritual untuk putrinya itu. Namun, Nim berkata saat ini yang merasuki tubuh Min itu bukanlah Dewa Bayan. Lalu, Nim pergi bersama Mani ke rumah Noi dan masuk ke kamarnya Min. Di sana, Nim baru tahu bahwa Mike kakaknya Min itu mengakhiri hidup, jadi bukan karena kecelakaan seperti kata orang-orang. Besoknya, Nim pergi ke hutan dan melihat sebatang pohon yang masih menyisakan kain bekas mengakhiri hidup Mike, dan berdoa di bawah pohon tersebut. Min sendiri sudah keluar dari rumah sakit, dan Noi berkata apapun caranya dia akan berusaha menyelamatkan anaknya. Di sisi lain, angin bertiup sangat kencang di mana Nim membacakan doa dan meminta Mike untuk tidak mengganggu Min lagi. Setelah itu, Min dibawa oleh ibunya ke dukun lain dan Mani langsung mengirim pesan kepada Nim. Sewaktu Min sedang dibuatkan ritual, Nim datang dan menghentikan semua itu. Sekarang, Nim dan Noi malah bertengkar. Dan tiba-tiba, Min menyerang ibunya sendiri. Semua orang yang ada di situ terkejut melihat, termasuk dukun itu. Min berlari keluar dan Nim kehilangan jejaknya. Malamnya, semua warga membantu mencari Min, tapi nggak ketemu juga. Dalam hal ini, Nim berpendapat bahwa Min dapat ditemukan hanya dengan ritual, tapi Noi harus menerima Dewa Bayan terlebih dahulu dan meminta maaf kepadanya. Setelah itu, mereka mengumpulkan barang-barang Min yang berhubungan dengan jejak hantu. Segala macam barang rongsok disembunyikan di kamarnya, mulai dari botol bekas, patung, boneka, dan mainan anak-anak, hingga pembalut bekas dan bahkan kondom yang sudah terpakai. Setelah mengumpulkan barang-barang tersebut, Nim melakukan ritual di mana Mike mengakhiri hidupnya. 1 bulan berlalu, dan Min belum juga ditemukan. Nim yang melakukan ritual setiap hari sepertinya mendapatkan pertanda di mana telur yang dipecahkan hari itu berwarna hitam pekat. Dia merasa tertipu. Dia menyadari bahwa semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan Mike. Nim tampak berjalan ke sebuah tempat yang terbengkalai dan akhirnya menemukan Min. Min segera dibawa ke rumah sakit dan Nim berkata dia harus melakukan ritual lanjutan di gunung. Sesampainya di gunung, Nim berteriak histeris melihat patung Dewa Bayannya yang rusak. Sementara Min sudah dibawa pulang. Ia tampak menyeramkan seperti orang gila. Dia sudah pasti kerasukan. Nim menanyakan siapa dia dan Min hanya tertawa sambil melihat Nim. Seperti layaknya makhluk kotor yang suka berbohong, dia menjawab, "Aku adalah Dewa Bayan." Dan tentu saja, Nim tidak percaya semua itu. Dia lalu berkata, "Ayo tebak siapa aku." Dan menggila dengan merobek bajunya sendiri, bahkan mengarahkan tangan Mani untuk melecehkannya. Nim mengikat kepalanya dengan benang suci dan mencelupkan jarinya ke dalam segelas air. Jari itu mengeluarkan cairan hitam. Hantu yang merasuki ini pun mulai mengadu domba. Dia berkata, Noi telah menjebak Nim menjadi dukun untuk menggantikannya. Nim sendiri tak terpengaruh dan terus membacakan mantra. Gelas pun pecah dan Nim memuntahkan cairan hitam. Akan tetapi, makhluk itu masih bersarang di badannya.
Akhirnya dia diikat dan semua disuruh keluar oleh Nim, termasuk si kameramen. Setelah itu, Min dibawa ke dukun lain untuk mencari bantuan, namanya Dukun Santi. Menurut Dukun Santi, Min dirasuki banyak sekali roh jahat sampai tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, Dukun Santi dan Nim sudah mengunjungi tempat di mana Min ditemukan dulu, yang katanya dari sanalah berbagai macam roh berasal. Noi meminta Dukun Santi segera membacakan kitab suci untuk mengusir para roh dan Dukun berkata bisa, tapi tubuh Min akan hancur. Dukun yang mengenal keluarga suaminya dulu menceritakan kisah nenek moyang Willow yang pernah membantai ratusan orang. Setelah itu ada seorang pria sekarat yang mengutuk keluarga mereka sampai ke keturunannya. Diperparah lagi dengan Willow yang menikahi seorang wanita yang menolak Dewa Bayan, yang tak lain adalah Noi. Semua sudah ditakdirkan, seseorang harus menjadi tumbal untuk menebus dosa itu. Noi dan Dukun tampak menyiapkan ritual dan membaca mantra. Min sendiri terlihat kurus karena tidak mau makan. Setiap pagi, keadaan rumah akan selalu berantakan karena ulah Min tiap malam. Karena itu, kameramen berinisiatif memasang lebih banyak lagi CCTV di rumah Noi. Dari rekaman itu, tampak Min keluar dari kamarnya pada malam hari dan mengacak-acak seisi rumah dan langsung kabur masuk ke kamar di saat mendengar suara ibunya. Setelah itu, dia kembali beraksi lagi. Min merangkak sana-sini seperti layaknya binatang. Bahkan, ia juga buang air kecil di atas meja. Ia juga merusak kamera CCTV dan mengacak-acak kulkas. Pada suatu malam, tampak dia mengendus-endus ibunya yang sedang tertidur. Rekaman itu pun diperlihatkan kepada Noi dan Mani. Semengerikan apapun itu, Noi tetap memilih untuk tinggal dengan putrinya dan yakin Min bisa disembuhkan. Malamnya, Min beraksi lagi dengan menyelinap masuk ke kamar Mani dan mengganggu istrinya. Bayi Mani menangis dan istrinya terbangun mengeluh rasa sakit di perutnya. Sedangkan si Min sudah bersembunyi di samping lemari sambil nyengir-nyengir. Keesokan harinya, Mani mengunci Min di kamarnya agar tidak bisa lagi keluyuran dan mengganggu orang. Malam pun tiba. Mani sangat panik karena menemukan kepala anjing peliharaan mereka itu di panci. Jika dilihat dari rekaman CCTV, pelakunya sudah pasti adalah Min. Dalam rekaman tersebut, terlihat Min merebus anjing itu hidup-hidup dan dia memakan dagingnya. Setelah itu, dia kembali masuk ke kamar Mani lalu menggendong bayi mereka. Melihat itu semua, Mani pun panik dan segera berlari masuk ke dalam rumah. Dan benar saja, bayi mereka sudah hilang. Keesokan harinya, Noi pergi ke rumah Nim, tapi pintu dalam keadaan terkunci dan tidak ada respon dari dalam. Noi dibantu tetangga untuk membuka paksa pintu depan. Di dalam keadaan sangat berantakan, dan Nim ditemukan tergeletak tidak bernyawa. Ritual untuk Min masih terus dilanjutkan walaupun tanpa Nim. Mereka tampak menyiapkan semua keperluan yang diperlukan, bahkan seekor kerbau pun dibawa masuk ke dalam gedung yang terbengkalai itu untuk dijadikan sesajen. Sementara Min dikurung di kamarnya dengan sejumlah mantra yang ditempelkan di pintu kamarnya. Noi dibawa dengan kepala yang ditutup kain bertuliskan mantra. Ritual pun segera dimulai. Dukun membaca mantra diikuti para pengikutnya. Dia menyiramkan darah kerbau ke altar dan memancing para arwah untuk datang. Seketika, angin tiba-tiba berhembus sangat kencang, sedangkan di rumah Min yang dikurung di kamarnya berteriak histeris. Di sisi lain,
Noi tampak mengeluarkan darah dari tubuhnya dan memuntahkan cairan hitam ke dalam sebuah guci, lalu pingsan. Min sendiri sudah bisa berbicara dan menyuruh orang untuk membukakan pintu kamar. Salah satu kameramen mengatakan tidak boleh membuka pintu sampai ritual selesai. Di tempat ritual, guci yang berisikan muntahan Noi diikat dengan tali suci dan dibacakan mantra. Guci itu pun bergetar, sedangkan di rumah situasi tidak kalah menegangkan, di mana tante berhasil membuka pintu kamar Min. Karena itulah guci tersebut berhenti bergetar, dan dukun menyuruh menghentikan bacaan mantra. Lalu, dukun itu membawa guci dan berdiri diam. Lilin tiba-tiba padam semua. Seseorang lalu menyalakan senter dan terlihat sekarang dukun yang kerasukan arwah dan tertawa, lalu menjatuhkan dirinya dari tempat itu. Sementara di rumah, si tante bertanya kepada Min di mana anaknya. Min membalikkan badannya dan menirukan suara anaknya, dan langsung menikam tantenya dengan pecahan kaca. Kameramen yang melihat hal itu pun langsung kabur dan mencoba keluar dari rumah itu. Tapi sayang, usahanya sia-sia. Kameramen yang lainnya datang ke tempat ritual dan menanyakan apa yang terjadi pada seseorang, karena tempat itu tampak gelap. Pria itu tidak menjawab dan hanya mengeluarkan cairan dari mulutnya, lalu seperti kerasukan dan langsung menyerang kameramen satunya lagi. Sementara di rumah, kameramen satunya lagi tewas dan tinggal satu lagi yang masih terus merekam. Min terlihat melakukan sesuatu pada bayi itu, sampai box bayi terlihat dipenuhi bercak darah. Cerita lanjut ke gedung. Noi tiba-tiba tertawa dan berkata, sekarang dia merasakan Dewa Bayan bersamanya. Dia memerintahkan ritual itu untuk terus dilanjutkan dan mengurung arwah jahat di dalam guci walaupun sudah pecah. Kameramen yang berada di luar gedung tadi kabur. Dia akhirnya dikejar dan digigit orang-orang yang kerasukan arwah jahat, yang seperti anjing kelaparan. Walaupun sudah penuh luka, dia masih bertahan dan membawa serta kameranya. Tiba-tiba ada yang aneh dengan orang-orang ini, yang tadinya dengan posisi yang ingin menyerang menjadi mundur. Ternyata kedatangan sang ratu setan, yaitu Min. Di dalam gedung, Noi melanjutkan ritual memasang dupa, tapi dengan posisi terbalik sambil tertawa. Seorang pengikut dukun kerasukan dan membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Yang lainnya menyusul kerasukan sampai kejang-kejang. Mani juga kerasukan dan menyerang kameramen. Setelah itu, dia loncat lewat jendela. Ratu setan dan yang lainnya sudah memasuki gedung. Kameramen satunya lagi segera bersembunyi dan terus menyalakan kameranya. Sekarang, Noi berhadapan dengan Min. Dia menyuruh hantu jahat segera keluar dari tubuh putrinya dan membacakan mantra. Hal itu tidak mempan dan Noi dicekik oleh Min. Setelah itu, Min kejang-kejang dan tiba-tiba banyak sekali bercak-bercak kaki yang mendekati Min. Min semakin menggila dengan menyiramkan bensin ke ibunya. Satu langkah lagi, semua akan berakhir, tapi perhatiannya tertuju pada kameramen. Si kameramen dihabisi dulu, dan setelahnya, Min benar-benar menyalakan api, dan Noi pun terbakar. Cerita kembali pada saat kameramen mewawancarai Nim sebelum kematiannya. Sebenarnya, Nim sudah tahu ritual yang akan mereka adakan itu sia-sia. Dia mengakui sebenarnya dia sendiri tidak yakin apakah Dewa Bayan benar-benar merasukinya atau tidak. Film pun berakhir.